Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kalau kebetulan pagi hari, selamat pagi, selamat siang, atau selamat datang dimanapun Anda semuanya berada. Pada kali pertemuan ini, izinkan saya untuk membahas mengenai perbedaan hukum internasional dengan hukum perdata internasional. Ini khususnya pada mata kuliah hukum perdata internasional. Jadi kita nih harus memahami perbedaan antara hukum internasional dengan hukum perdata internasional. Banyak yang tidak memahami dalam beberapa aspek, sehingga membuat rancu, tidak bisa membedakan mana peristiwa hukum internasional dan mana peristiwa hukum perdata internasional atau HPI. Jika melihat tabel berikut ini, maka saya membandingkan antara hukum internasional di satu sisi di sini, ya, dan kemudian hukum perdata internasional di sisi sebelah kanan. Berdasarkan pengertian yang disampaikan oleh Muhtar Kusumaatmadja, mengatakan bahwasanya hukum internasional merupakan kaidah dan azas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, dalam kurung hubungan internasional, yang bukan bersifat perdata. Jadi beliau mengatakan bahwasanya hukum internasional ini tidak bersifat perdata. Kemudian di sisi lain, Muhtar Kusumaatmadja juga menyampaikan pendapatnya bahwa hukum perdata internasional merupakan keseluruhan kaidah dan azas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Ya. Hukum yang mengatur hubungan perdata antara pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata nasional yang berlainan. Di sini penting digarisbawahi hukum perdata nasional yang berlainan. Nah, kita melihat perbedaannya apa sih di antara kedua ini. Nanti kita akan lihat. Untuk menyederhanakannya, saya membuat tabel lagi bagaimana cara membedakannya. Kemudian, jika melihat pengertian lain seperti Burmauna mengatakan HI atau hukum internasional adalah himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antar negara. Di sini hubungan antar negara dan subjek-subjek lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional. Jadi pengertian antara Kusumaatmadja di atas dan di bawah pengertian Burmauna menggarisbawahi hubungan antara negara. Artinya di sini negara sebagai subjek yang melakukan sesuatu, karena negara merupakan salah satu subjek hukum internasional, ya, merupakan salah satu subjek hukum internasional, bahkan merupakan subjek utama. Di sisi lain, kalau kita melihat buku Bayu Seto merupakan pakar hukum perdata internasional, tidak diragukan lagi, mengatakan bahwasanya HPI adalah seperangkat kaidah, azas-azas dan atau aturan-aturan hukum nasional yang dibuat untuk mengatur peristiwa atau hubungan hukum yang mengandung unsur-unsur transnasional. Di sini perlu digarisbawahi hukum nasional yang dibuat untuk mengatur peristiwa atau hubungan hukum. Ya, mengatur peristiwa atau hubungan hukum. Di sini ada hukum nasional. Artinya pengertian hukum perdata yang disampaikan oleh Kusumaatmadja dengan Bayu Seto ada irisannya adalah hukum nasional. Jadi penggunaan daripada hukum perdata internasional adalah hukum nasional masing-masing. Bagaimana cara membedakannya? Saya mencoba untuk membagi ke dalam 3 pembeda, yaitu dari subjek hukum, sumber hukum, dan istilah internasional itu sendiri. Karena dua-duanya menggunakan kata internasional, hukum internasional dan hukum perdata internasional. Subjek bagi hukum internasional, subjek itu yang kita ketahui adalah negara, organisasi internasional, Tahta Suci Vatikan, beligeran, individu, atau multinational corporation.
Ya. Jadi antara lain adalah negara, organisasi internasional atau OI, Tata Tertib Vatikan, Belgrade, dan individu. Sedangkan subjek hukum dari hukum perdata internasional, individu dan badan hukum. Individu dan badan hukum, baik itu yayasan, perusahaan, PT, dan lain sebagainya. Itu termasuk subjek hukum perdata internasional. Jadi di sini terlihat perbedaan. Negara bukan merupakan subjek dari hukum perdata internasional. Artinya jika ada sengketa antara negara, ini masuknya ke dalam ranah hukum internasional. Hal ini yang sering mahasiswa keliru. Dia menyampaikan subjek hukum perdata adalah negara. Oh tidak, negara tidak masuk ke dalam subjek hukum perdata internasional, tapi dia masuk ke dalam subjek hukum internasional. Baik, jadi perlu diperhatikan yang masuk dalam subjek hukum perdata internasional hanya individu dan badan hukum. Nah, kemudian dari segi sumber hukum, bahwasanya berdasarkan pasal 38 tentang Mahkamah Internasional mengatakan sumber hukum HI adalah perjanjian internasional atau konvensi, kebiasaan, putusan pengadilan, ditambah lagi dari resolusi dan doktrin. Ya. Nah, kemudian sedangkan dalam hukum perdata internasional sumber hukumnya adalah sumber hukum nasional. Jadi setiap negara memiliki sumber hukum HPI masing-masing. Ada HPI Indonesia, HPI Singapura, HPI Amerika, dan seterusnya. Sejauh mana banyaknya negara itu, sejauh mana juga adanya hukum sumber hukum HPI. Nah, kemudian saya tambahkan konvensi karena apa? Karena sebenarnya ada konvensi-konvensi yang membahas dalam hal ini perjanjian jual beli, gitu ya, perjanjian jual beli, tarif, dan lain sebagainya. Salah satu sumber hukum perdata internasional yang mulai berkembang saat ini. Nah, kemudian mengenai istilah internasional yang digunakan oleh HI dengan HPI memiliki makna yang berbeda. Kalau hukum internasional, HI internasional tersebut maksudnya apa? Hubungan yang melewati batas-batas negara. Ada hubungan yang melewati batas-batas negara. Sedangkan di sisi lain, internasional dalam pengertian hukum perdata internasional maksudnya apa? Ditujukan kepada unsur-unsur asing yang hadir dalam peristiwa tersebut, yaitu kewarganegaraan, ya. Kemudian ada tempat benda, tempat terjadinya aksi tersebut, kemudian bendera kapal. Jadi unsur-unsur asingnya bisa kita lihat dalam titik-titik pertalian. Nah, itu secara ringkas dapat kita bedakan dari subjek, sumber, dan istilah internasionalnya. Ya, di dalam hukum perdata internasional bisa saja ya sengketa terjadi antara warga negara Indonesia, ya, di mana objek yang dipersengketakan tersebut berada di luar negeri. Nah, jadi antara individu-individu, objeknya di luar negeri. Nah, kalau hubungan yang melewati batas negara dalam hukum internasional, maksudnya adalah persengketaan misalnya antara perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Kalimantan, ya. Kemudian sengketa internasional mengenai perbatasan ruang udara antara kapal satu dengan kapal lain yang merepresentasikan suatu negara, ya. Ada kapal terbang Prancis yang masuk ke dalam teritorial Indonesia. Nah, itu merupakan permasalahan hukum internasional. Jadi itu yang bisa disampaikan pada pertemuan singkat ini. Semoga berguna bagi kita semua. Silakan jika ada pertanyaan-pertanyaan terkait perbedaan hukum internasional dengan HPI bisa menulis di dalam komen. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.